silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak sebelumnya atas ketersediaan Bapak untuk kami wawancara sedikit untuk mengenai investor. Di sini kami ada yang beberapa kami tanyakan untuk Bapak mengenai sebagai investor Pak, mengenai investor yang berbasis syariah gitu. Jadi langsung aja Pak dari pertanyaan kami, semoga bisa Bapak jawab. Jadi pertanyaan kami yang pertama ini Pak, udah berapa lama Bapak menjadi investor Pak? Saya ini menjadi investor itu tergantung peristiwanya. Di saat orang pinjam saya kasih. Jadi tapi tidak resmi ya, hanya Bang pinjam uang untuk bisnis kasih gitu. Jadi mungkin ya setahun itu sekali, satu orang atau dua orang. Mungkin bisa saya kalkulasi sekitar 7 tahun lah. Untuk batasan waktunya itu apa Bapak tetapkan batasan waktunya Pak? Tidak, tapi dia bisa sanggup berapa tahun dia sanggup. Bang, saya pinjam 10. Oke. Jadi kamu pakai bagi hasil atau pakai bunga? Kalau salah pakai dua-duanya Bang, sanggup pokoknya sebulan kasih abang misalnya 100.000 atau 150.000, pulangin selama setahun. Apa yang membuat Bapak tertarik untuk berinvestasi, apalagi ini kan dalam instrumen syariah Pak? Saya bukan tertarik ya, tapi karena sebenarnya saya nggak mau, tapi karena dia minjem ke bank agak susah, bagus saya sama kawan. Jadi tidak ribet sama saya. Pokoknya apa jaminanmu, kadang-kadang di bawah dari pinjaman saya, kadang-kadang di atas saya, tapi kebanyakan dari bawah saya. Berarti awalnya itu Bapak nggak mikir untuk berinvestasi yang apa gitu? Nggak ada, hanya sekedar dia pinjam bank. Menurut Bapak, bagaimana Bapak memastikan bahwa investasi syariah yang Bapak pilih itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau emang seperti biasa aja berinvestasi? Tidak membebankan dia dan tidak membebankan saya. Artinya tidak ada rasa takut kalau itu kelari. Tidak ada itu, hanya ada jaminannya. Dia pinjam, saya di rumah dia, ada berlanjut lah. Dalam investasi yang Bapak jalankan, apakah terdapat resiko di dalam investasi tersebut? Ya, risiko tidak ada ya. Risikonya itu mungkin kalau Tuhan Subhanahu wa Ta'ala misalnya meninggal gitu. Tapi yang pastinya ingat, istrimu, keluargamu tahu kalau kamu minjam. Mana tahu nanti saya meninggal atau kamu meninggal, ini buktinya. Bukti bahwa kamu pernah minjam. Jadi Bapak itu investasinya cuma kayak berupa dana atau modal aja gitu? Ya, modal bisnis dia, misalnya jahit kan, Bang, Bang budget Bang, ada nih Bang, ada lagi Bang pinjam berapa Bang, aku mau buat pangkas Bang. Nih, kalau risiko lainnya aku terlambat bayar aja lah, terlambat bayar misalnya 2-3 hari, 5 hari, yang lama 5 hari dan lain-lain. Biasanya kalau ada yang keterlambatan membayar itu, bagaimana respon Bapak? Ya, pertama pasti kecewa pada kesepakatan kan, tapi yang pastinya ya udahlah. Tapi kan Pak, kalau misalnya dia terlambat bayar dan dia kemudian udah lunasinya, kemudian beberapa hari lagi dia ingin berinvestasi sama ya, Bapak gitu, ya, apakah Bapak berikan? Bisa berikan. Berarti nggak diberikan karena ada keterlambatan? Ya, saya bukan lembaga yang memang harus resmi ya. Tapi yang pastinya ya dia pun tahu saya tahu dia, udah mungkin itu jadi modal transaksi lah, modal bersama transaksi. Kalau saya meletakkan uang saya di bank,
Saya mungkin dapat dari 10 juta dapat cuma 10 ribu, 20 ribu sebulan. Kalau saya minjem ke dia, dia kasih pinjam, saya kasih pinjaman ke dia, dapat saya 50.000 sampai 100.000 sebulan. Oh, berarti Nah, itu jadi hitungan itu. ada yang berbunga juga ya Pak? Makanya dia bilang kalau kalau berbunga nggak sampai kata dia bilang apa nggak berapa, kalau di bank kan tetap bunganya sekian persen misalnya. Nah, saya bilang kalau kamu bagi hasil, kau mau bagi hasil nggak? Janganlah bang, nanti untuk untung kali ya bang. Pokoknya saya mau ngasih abang sebulan itu sekian. Nah, itulah. Jadi kesepakatan antara dua pihak aja ya Pak? Ya. Jadi tadi kan Pak ada beberapa risiko yang Bapak bilang tuh, seperti kayak meninggal dunia atau keterlambatan membayar gitu Pak. Jadi apa upaya Bapak itu Pak untuk meminimalisir risiko-risiko itu? Ya, yang pastinya surat menyurat, jaminan, jaminan harus ada. Jadi sejauh ini ada yang nggak Pak yang bermasalah gitu ya? Ya bermasalah ketika nggak jadi ini meminjam bang, pinjam 5 juta, ada nggak ininya? Jaminan nggak ada, udah kamu ke orang tuamu aja. Ada yang lari, ini ada yang lari nih, mau pinjam bang, nah ini malah lari banyak alasannya. Nah, banyak alasannya. Pernah nggak Pak suatu ketika ada yang lari gitu kayak Bapak bilang itu? Saya kejar-kejar, jumpai orang tuanya, jumpai istrinya, jumpai tetangga-tangganya, bermalu dia. Berarti nggak pernah sampai yang ya udah biarkan aja gitu? Akhirnya banyak ngalang, mana malu saya, rugi lah saya. Iya. Saya kejar dia, Kadang biar kan tahu malu dia. ada yang tiba-tiba hilang gitu Pak, nggak jumpa-jumpa lagi. Oh, itu nggak ada ya. Tapi yang tahu, yang saya kasih pinjam itu biasanya yang tahu siapa orang tuanya, siapa orang. Berarti emang yang udah dipercaya lah ya Pak? Dipercaya untuk pinjaman ya, tapi dia nggak mempercayai, dia tidak memanfaatkan kepercayaan saya untuk membayar utang. Mau minjem utang kan sama saya? Belum Pak, belum bisa bayar. Nggak banyak-banyak sih, orang minjem bisa 5 juta, 10 juta, 5 juta, 10 juta. Cuma ya setahun sekali, biasa setahun sekali itu, nggak sampai setiap hari. Nah, uang saya pun pas-pasan ya. Mungkin itu aja lah Pak. Oke, makasih ya. Acara kami, terima kasih Pak atas ketersediaan waktunya. Oke, sukses ya. Ini dan kurangnya mohon maaf Ya, ya. lah. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih Bang atas waktu dan kesempatan kami untuk bisa kami wawancarai mengenai investasi syariah. Sebelumnya dengan siapa? Perkenalkan, nama aku Adi Rawan. Nah, kami di sini tujuan dan maksud kami datang kemari untuk sedikit bertanya tentang investasi syariah gitu Bang. Boleh. Langsung aja. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang kami tanyakan ke Abang ini Bang. Semoga bisa dijawab ya. Jadi pertanyaan pertama itu sudah berapa lama Abang melakukan investasi Bu? Kalau aku pribadi sendiri udah melakukan investasi itu mulai itu pada tahun 2020 semenjak duduk di SMA. Jadi karena gabut nggak tahu mau ngapain, jadi kan di 2020 di zaman COVID itu, jadi itu aku sudah mulai menginvestasikan atau mulai berinvestasi lah gitu. Jadi kalau sekitar udah 3 tahun yang lalu gitu. Jadi yang pertama kali Abang investasi ini pertama kali jawab SMA ya? Ya, Nah, itu di investasi di apa? Untuk pertama kali produk investasi yang aku beli yaitu di saham, di produk saham gitu atau perusahaan saham gitu. Perusahaan yang menjual sahamnya di pasar modal gitu, jadi aku beli. Apa yang membuat Anda tertarik berinvestasi? Apalagi kan ini dalam instrumen syariah. Mungkin kalau awal-awal dulu di zaman 2020 ya, mungkin nggak tahu kalau bahwasanya investasi itu ada syariah dan konvensional. Jadi untuk pertama kali untuk membeli produk investasi yaitu saham, yaitu di saham konvensional atau bukan di dalam kaitan di saham syariah gitu. Jadi apa tadi? Ketertarikannya itu tadi yang pertama bahwasanya di pasar modal ini yaitu kita bisa menghasilkan keuntungan gitu. Bukan dalam arti yang ecek-ecek ya, tapi memang benar-benar kalau kita tekuni. Jadi di pasar modal itu kita misalnya dengan modal berapa dan gimana caranya supaya benar,
Apalagi sekarang udah tahu kan, semenjak ada galeri investasi syariah ini kita jadi tahu bahwasanya saham itu mana yang konvensional, mana saham itu yang syariah gitu. Jadi mulai sekarang masuk di tahun 2021 itu udah mulai sadar bahwasanya saham itu ada yang syariah, makanya sekarang ke saham-saham syariah aja gitu. Apa yang menjadi perbedaan kinerja investasi syariah dengan investasi konvensional yang harus diperhatikan? Mungkin kalau dari umumnya aja gitu, perbedaan antara investasi syariah sama investasi konvensional itu cukup berbeda. Yang pertama itu misalnya di produk saham. Saham itu dinyatakan syariah itu kenapa gitu? Karena perusahaan itu menganut prinsip-prinsip syariah. Misalnya contoh, utang untuk perusahaan untuk memasuki di pasar modal syariah itu utangnya nggak boleh lebih dari 40%. Jadi kalau perusahaan yang sudah keluar dari utangnya itu utang perusahaan yang lebih dari 40%, maka dia keluar dari saham-saham syariah atau perusahaan syariah. Baru yang kedua kan kehalalan. Jadi di investasi syariah ini udah dipastikan sama MUI, OJK dan BPS Badan Pengawas Syariah bahwasanya perusahaan-perusahaan tersebut itu kayak produknya itu udah pasti halal, lalu tidak ada unsur ribanya yang lebih gitu, walaupun mereka punya utang. Jadi lebih ketenangan hati dan dunia dapat, akhirat juga dapat. Jadi gitu. Selama melakukan investasi, ada nggak resiko-resiko yang dialami atau resiko yang gimana gitu dalam investasi tersebut? Pastinya ada ya, nama investasi namanya kan kalau kita beli saham itu kan fluktuatif, kadang naik kadang turun. Lihat dari kondisi perusahaannya, baru lihat dari kondisi marketnya gimana. Untuk pertama kali yaitu di saham konvensional itu cukup tidak mengalami keuntungan di tahun pertama, yaitu kerugian ada untung ada gitu. Tapi alhamdulillah mulai belajar, jadi kita bisa mengurangi lah resiko-resiko untuk rugi tersebut gitu. Gimana caranya? Apalagi sahamnya juga menjadi pilihan gitu. Jadi itu. Kalau misalnya batasan waktu yang ditetapkan itu ada nggak? Kalau untuk di produk pasar modal itu nggak ada, investasi mau sampai kapanpun tetap bisa. Walaupun kita misalnya nih contoh, kita beli saham sekarang, tapi kan kita nggak tahu umur ya. Umur misalnya kita meninggal atau kita udah tua, sampai tua pun itu namanya produk pasar modal itu kayak reksadana, saham dan lain-lain itu bisa diwariskan ke anak cucu atau ke orang tua. Jadi nggak ada batasan waktu. Selagi masih ada perusahaannya, lalu ada bursa efeknya dan negara masih berdiri, maka itu nggak ada batas waktu sampai kapanpun gitu. Jadi itu pernah nggak kerjasama antara investasi satu dengan investasi yang lain gitu dari pihak kalian? maksudnya? Kayak misalnya kan dari abang sendiri nih, dari tahun 2020 kan udah berinvestasi. Pernah nggak investasinya itu kayak digabung sama investasi yang lain gitu, kayak bersama? Nah. Kalau investasi itu ada 6 ya Kak. Kalau investasi produknya itu ada saham, reksadana, TV, baru ada sukuk, lalu itu ada namanya obligasi dan lain-lain. Nah ini jenis investasinya ini berbeda-beda. Misalnya kalau saham itu kan kita memiliki sekecil kepemilikan saham. Sahamnya itu maksudnya itu perusahaannya itu kita beli gitu, tapi dalam jumlah yang kecil. Waktu kan kalau reksadana itu kan kita suatu perusahaan itu mengumpulkan uang, lalu sama perusahaan tersebut diinvestasikan ke saham, pasar uang dan lain-lain, baru kita mendapatkan keuntungan. Jadi kalau misalnya per orang ini bisa membeli produk pasar modal itu beda-beda nggak masalah. Misalnya satu orang punya saham, lalu dia punya reksadana, lalu dia punya sukuk lagi atau surat utang, lalu dia punya obligasi lagi, itu nggak masalah gitu. Jadi gitu. Tapi kalau terjalinnya sama-sama itu kalau per orang itu nggak masalah mau berapa dia investasinya gitu. Selagi dia masih dalam produk yang aku sebutkan tadi, produk-produk dari pasar modal, khususnya itu pasar modal syariah. Jadi ini kan abang investasi gini ya bang. Jadi misalnya abang ketika investasi itu apakah ada target waktu untuk abang jual atau lain sebagainya bang? Misalnya ketika harga naik itu naik drastis gitu dari modal abang sampai 2 kali lipat itu, ada kemungkinan abang jual apa tetap abang bertahan dulu?
Kalau itu dari niatnya diri masing-masing. Jadi kita, kalau aku sendiri sebagai sleeping holder atau sleeping investor. Jadi aku nggak kayak melihat chart atau melihat kayak berapa angka-angkanya enggak. Tapi kalau kita yakin misalnya, makanya itu pentingnya itu riset atau kita melihat keuangannya itu gimana, perusahaannya maju atau enggak keuntungannya. Jadi kalau misalnya kita beli satu perusahaan tiba-tiba dalam 2 bulan atau 3 bulan dia mengalami keuntungan, nah harga itu saham naik. Namun misalnya harganya itu masih belum untung-untung banget nih, tapi kita beli pas dia rugi, ya itu kan belum nih. Tapi kalau dia lebih naik lagi, maka itu nanti ya mungkin bisa kita jual atau apa. Kalau kita yakin harganya itu bisa turun. Tapi kalau kayak blue chip atau saham-saham blue chip atau perusahaan-perusahaan besar, jadi mungkin itu kita bisa nabung untuk hari tua kita nanti. Misalnya kita selipkan misalnya 1 juta per bulannya itu untuk membeli saham-saham atau produk-produk pasar modal yang bisa lah untuk apa ya, ditabung lah gitu maksudnya. Jadi kita nggak mikir-mikirin mau naik mau turun, sahamnya nggak penting. Tapi kalau yang penting kita melakukan riset dulu di awal bahwasanya perusahaan itu memang bisa ke depannya selamanya atau memang bagus atau besar lah gitu, nggak saham-saham gorengan lah gitu. Jadi nggak ada jangka waktunya ditahan kapan gitu. Tergantung pribadi masing-masing. Kalau dia pengen jual ya jual aja gitu. Mungkin udah cukup jelas dari pertanyaan kami Bang. Abang jawaban, abang paparkan secara jelas dan detailnya. Mungkin itu aja lah Bang dari wawancara kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf, dan untuk ketersediaan waktunya terima kasih banyak Bang.